Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Susuk Pemangsa Percaka. Cerita ini ditulis oleh Nuratul Laila. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Setelah perceraian kedua orang tuanya, hidup Mila jadi hancur berantakan. Dia jadi sering keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya sampai pulang hingga larut malam. Bahkan dia jadi anak yang nakal setelah kedua orang tuanya bercerai. Mila tidak melanjutkan sekolah SMA-nya karena tidak ada yang membiayainya. Hingga sampai pada akhirnya ibunya itu akan menikah lagi. Namun Mila tidak menyetujui. Karena kesal dan tidak setuju ibunya menikah lagi, akhirnya dia pun berniat untuk kabur dari rumah saat malam hari, tepat ketika ibunya sedang terlelap tidur. Saat itu Mila nekat kabur dari rumah membawa pakaian yang dimasukkan ke dalam tasnya. Dia berjalan dengan raut wajah sedihnya. Terlihat juga setetes demi setetes air mata yang mengalir ke pipinya karena dia merasa hidupnya benar-benar hancur dan tidak ada satu orang pun yang peduli bahkan sayang padanya. Tengah malam Mila berjalan sendirian melewati jalanan yang gelap dan sepi sambil menggendong tas. Karena capek, dia pun berhenti sejenak di pinggir trotoar, sembari melipat kakinya dan menopang dagunya. Langit malam mulai terlihat mendung. Suara guru guntur petir pun mulai terdengar. Hembusan angin membuat hawa dingin merasuk ke dalam tulang. Sesaat kemudian gerimis pun turun. Mila masih terus duduk di pinggir jalan sambil menangis di bawah hujan. Sesekali dia mengelus lengannya karena menggigil kedinginan. Terlihat ada sorot lampu senter mobil dari kejauhan mengarah ke Mila. Mobil tersebut pun kemudian berhenti tepat di depannya. Terlihat ada seorang wanita turun membawakan payung dan mengajak Mila masuk ke dalam mobilnya. "Mil, ayo masuk. Kamu ngapain di sini?" Sontak Mila yang sedari tadi menangis mendongakkan kepala ke atas melihat orang yang mengenali dirinya. "Maya," ucap Mila. "Ayo masuk, nanti kamu sakit." Akhirnya saat itu Mila pun masuk ke dalam mobilnya Maya. Maya ini adalah temannya dulu waktu duduk di SMP. Saat itu Maya tidak melanjutkan SMA karena orang tuanya tidak sanggup untuk menyanggupi biaya sekolah Maya. Namun yang membuat Mila heran sekarang, saat ini Maya sudah sukses dan sudah punya mobil sendiri. Bahkan dandanannya sangat dewasa, bahkan sangat cantik. Malam itu juga mereka berdua bertukar cerita. Akan tetapi sebelumnya Maya mengajak Mila ke kafe malam itu. "Sekalian ngobrol-ngobrol ya, udah lama gak ketemu. Kita ke kafe dulu, aku yang traktir," ucap Maya. "Iya Mai." Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di sebuah kafe yang ada di pinggir jalan, sekalian neduh karena hujan deras. Sebelumnya mereka memesan terlebih dahulu minuman dan makanannya. "Udah kamu pesan apa aja Mil? Nanti aku yang bayarin," ucap Maya. "Kamu belum makan kan pasti?" imbuhnya. Sembari menunggu pesanan datang, Maya menanyakan kepada Mila apa yang sebenarnya sudah terjadi dengannya. "Mil, kamu kenapa kok di jalan tadi bawa tas juga lagi?" "Aku kabur dari rumah Mai, dan sekarang aku gak tahu mau kemana." "Kok bisa? Emangnya ada masalah apa?" "Adalah Mai, pokoknya rumit. Makanya aku gak betah di rumah. Dan sekarang aku udah gak sekolah lagi." "Oh iya, kamu kok sekarang bisa sukses? Kerja apa?"
Ajak aku dong, Mai. Kamu yakin mau kerja sama aku, Mil? Iya, aku mau, Mai. Kerja apa aja, Mai. Yang penting dapat uang. Sesaat kemudian pesanan minuman dan makanan mereka pun datang diantarkan oleh pelayan. Sambil menikmati makanan yang sudah dihidangkan, mereka melanjutkan kembali obrolannya. Aku kerja jadi PSK, kamu mau? Ucap Maya dengan lirih. Seketika Mila pun terdiam menatap tajam ke arah Maya. Dia memikirkan apakah akan mengambil pekerjaan itu, tetapi setelah dipikir-pikir, Mila juga sudah tidak perawan. Dulu waktu sekolah, Mila sempat melakukan hubungan intim dengan pacarnya pada saat nongkrong sampai tengah malam. Aku mau, Mai. Kamu serius? Iya, Mai, aku serius. Ya udah, nanti kamu tinggal ikut ke rumah aku ya. Setelahnya saat itu mereka pergi dari kafe itu selesai makan. Beberapa saat kemudian mereka sampai di rumahnya Maya. Selama ini Maya sudah memiliki rumah sendiri dari uang hasil kerjanya menjadi wanita hiburan malam. Singkat cerita, malam hari berikutnya Mila dandan cantik karena dia akan diajak Maya ke tempat kerjanya. Saat hari pertama Mila masuk kerja, dia sedikit malu karena belum terbiasa. Apalagi anak baru. Dia pun duduk menunggu pelanggan laki hidung belang yang akan menyewanya. Namun sudah beberapa jam Mila menunggu, dia tidak kunjung dapat juga. Sementara Maya sudah beberapa kali melayani para lelaki hidung belang yang kaya raya dan berani membayar Maya mahal. Sedangkan Mila merasa putus asa karena tidak ada orang yang tertarik sama dia. Kayaknya semua laki-laki gak ada yang tertarik sama aku, Mai. Kumamnya. Akhirnya Mila pun pulang ke rumah sendirian karena Maya sedang sibuk melayani pria pelanggannya. Siang harinya, Mila berpamitan kepada Maya untuk mencari pekerjaan lain karena menurutnya pekerjaan sebagai wanita hiburan bukan jalannya. Hei, kamu mau kemana, Mil? Aku mau cari kerjaan dulu, Mai. Emangnya semalam kamu gak dapat pelanggan? Boro-boro, Mai. Yang ada aku malah ngantuk digigit nyamuk. Ya sabar, Mil. Namanya kamu juga pemain baru. Iya. Aku mau nyari kerjaan sampingan aja kok. Kalau malam nanti aku tetap berangkat. Ya udah, kalau gitu hati-hati, Mil. Saat itu Mila pun pergi berjalan kaki melewati jalan raya, mencari pekerjaan ke satu tempat ke tempat yang lain. Sesekali dia menyeka keringat yang hampir menetes dari keningnya karena cuaca siang itu panas sekali. Karena merasa dahaga, Mila pun sejenak mampir ke warung untuk membeli es. Melepas rasa dahaganya sekalian makan siang. Saat dia sedang makan, tidak sengaja Mila mendengar percakapan antara kedua ibu-ibu yang ada di warung itu. Mereka sedang membicarakan tentang tetangganya yang seorang biduan yang memakai susuk agar banyak yang suka dan tertarik. Itu loh, Bu, tetanggaku. Kata warga yang lain juga, biduan yang namanya si itu sudah pasang susuk, Bu, untuk penglarisnya. Makanya dia jadi kaya raya sekarang. Masa sih, Bu? Kok ya cari uang gitu banget? Iya, Bu, katanya sih dukunya di daerah bawah lereng Merapi. Mila pun mendengar secara seksama obrolan kedua ibu-ibu itu tentang biduan yang sudah memakai susuk untuk penglarisnya. Dia juga mengingat alamat yang tadi diucapkan oleh si ibu tadi. Segera Mila mempercepat makannya dan pulang ke rumah tidak melanjutkan untuk mencari pekerjaan lagi. Beberapa saat kemudian, Mila pun sampai juga di rumah Maya. Di rumah Maya tengah nonton televisi dengan santai sambil makan cemilan ringan. Gimana, Mil? Udah dapat kerjaan? Tanya Maya. Belum, Mai. Mai, aku mau pinjam uang sama kamu boleh nggak? Buat apa, Mil? Aku mau ngekos aja, Mai. Aku nggak mau bergantung dengan numpang di rumah kamu terus. Nggak enak sama kamu. Kamu yakin, Mil? Tanya Maya. Ya, Mai. Aku pinjam uang kamu 20 juta ya.
Ya udah, nanti malam ya. Emangnya kamu mau cari kosan sekarang? Ya enggak sih, Mai. Tapi biar nggak lupa aja. Ya udah, aku ambilin dulu. Saat itu Maya pun bangkit berjalan menuju ke dalam kamar untuk mengambil uang. Sesaat kemudian Maya pun datang membawakan amplop coklat yang berisi uang 20 juta. Ini Mil, uangnya. Makasih banyak ya Mai. Kamu baik banget sama aku. Sama-sama Mil. Aku dulu juga nasibnya sama seperti kamu kok. Singkat cerita, keesokan harinya Mila sudah mengemasi pakaiannya ke dalam tas dan berpamitan kepada Maya. Karena pagi itu dia akan pergi ke tempat dukun yang dia dapat dari kedua ibu-ibu yang kemarin ketemu di warung makan. Mila berpamitan akan mencari kosan padahal sebenarnya dia akan pergi ke tempat dukun. Uang pinjaman dari Maya akan digunakan sebagai pasang susuk dan biaya kendaraan menuju ke tempat dukun. Beberapa jam kemudian, Mila pun akhirnya sampai juga di desa Mbah Wono. Namun dia belum tahu rumahnya Mbah Wono sehingga Mila bertanya terlebih dahulu pada warga sekitar. Maaf Pak, saya mau tanya rumahnya Mbah Wono di mana ya? Oh, itu Mbak, di pojok dekat hutan. Makasih ya Pak. Setelahnya Mila pun segera beranjak ke rumah Mbah Wono. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di rumah Mbah Wono. Akan tetapi di sana sudah ada banyak orang yang mengantri untuk dipanggil gilirannya masing-masing. Karena Mila datangnya terakhir, dia pun dipanggil terakhir. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya giliran Mila yang masuk menemui Mbah Wono. Saat masuk di dalam ruangan praktek Mbah Wono, Mila bergidik ngeri karena di dalamnya semua ruangan berinterior hitam semua. Ada beberapa sesajen seperti juada pasar, pisang ijo, kelapa muda, kembang 7 rupa, dan lain sebagainya. Tidak lupa ada bakaran kemenyan yang sudah mengasap di dalam ruangan itu. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Tanya Mbah Wono. Saya mau pasang susuk Mbah, supaya kerjaan saya lancar dan banyak pelanggan memakai saya. Lalu Mbah Wono tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban tuturan dari Mila. Itu mudah. Nanti malam kita akan lakukan ritual. Namun ada syaratnya. Ucap Mbah Wono. Apa syaratnya Mbah? Tanya Mila penasaran. Nanti malam kamu harus melakukan bertapa di bawah pohon besar sendirian. Iya baik Mbah. Malam hari pun tiba. Mila akan melakukan ritual bersama dengan Mbah Wono di dalam ruangan praktek. Di dalam ruangan sudah disediakan sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Bahkan beberapa susuk yang nantinya akan dipasang ke dalam bagian tubuh Mila. Mbah Wono mulai berkomat-kamit merapalkan mantranya sembari memutarkan tangannya di atas kepulan asap kemenyan yang menyala. Setelahnya, susuk yang nanti akan dipasang pada bagian tubuh Mila dirapalkan mantra sembari diasapkan di atas kemenyan. Mila yang melihat Mbah Wono bergidik merinding karena dia baru pertama kalinya melihat praktek dukun secara langsung. Apalagi tengah malam sekitar pukul 12 malam. Bulu kuduk Mila seketika berdiri semua. Setelah ritual di dalam rumah Mbah Wono sudah selesai, Mila pun akan diantarkan ke tengah hutan untuk melakukan semedi. Mereka melewati jalanan tengah hutan, jalanan setapak di kegelapan hanya dengan penerangan cahaya obor yang dibawa oleh Mbah Wono. Hembusan angin kencang malam itu membuat Mila merasakan bahwa dingin yang merasuk ke dalam tulang akan tetapi demi pasang susuk apapun akan Mila lakukan. Banyak suara hewan di dalam hutan yang saling bersahutan satu sama lain, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Apalagi terdengar suara raungan harimau tengah malam. Srek, srek, srek. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari belakang tubuhnya. Jangan nengok ke belakang. Teruslah berjalan. Ucap Mbah Wono. Saat Mila penasaran akan menoleh ke belakang, tiba-tiba Mbah Wono mencegahnya.
Akhirnya dia pun menuruti saja apa yang sudah diucapkan oleh Mbah Dukun. Seketika Mila semakin merasakan merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Keringat mulai membasahi tubuhnya, jantung berdegup kencang sekali. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di sebuah pohon besar yang ada di dalam hutan. Mbah Wono memerintah Mila untuk duduk di bawah pohon besar tersebut. Dengan melipat kedua kakinya, lalu sesajen yang sudah dibawa dari rumah beserta kemenyan yang diletakkan di bawah pohon itu tepatnya berada di depannya Mila. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut di part selanjutnya. Subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.